Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk materi minggu ke-12 yaitu mengenai binatang. Binatang yang hidup di air laut. Teman-teman, kira-kira binatang apa saja ya yang hidup di laut yang teman-teman tahu? Siapa yang tahu? Hewan apa? Iya, pintar sekali, ada ikan. Nah, ikan itu ada berbagai jenis ya. Ikan apa saja ya kira-kira yang tahu teman-teman, anak-anak yang hidup di laut itu? Iya bener, ada yang besar, ada ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Nah, terus yang kecil-kecil, ada lagi hewan selain ikan yang hidup di laut? Ada apa saja ya kira-kira? Yang seperti film atau kartun yang ada di SpongeBob itu ada apa saja ya? Iya, ada ubur-ubur, ada bintang laut, ada lagi yang punya tempurung kura-kura. Nah, di sini Bu Guru mau menjelaskan ya mengenai binatang yang hidup di laut. Yang pertama, tahu tidak teman-teman, ada hewan yang hidup di laut? Hewan yang paling besar yang hidup di laut itu adalah ikan paus. Ikan apa? Ikan paus. Ya, benar sekali. Ikan paus ini merupakan ikan yang paling besar yang ada di laut. Ikan paus juga dia kalau ada bayi paus ya, caranya itu melahirkan. Ikan paus itu merupakan ikan yang bisa melahirkan bayi paus. Iya. Nah, ada yang tahu tidak mengenai makanan dari ikan paus itu apa saja ya? Ikan kecil, pintar sekali. Ya, ada ikan kecil. Dia terus juga suka makan kepiting, ikan-ikan kecil seperti itu ya. Kemudian ada lagi ikan yang ikannya itu ikan besar, terus sukanya berkelompok, temannya banyak sekali. Dia suka melompat-lompat. Siapa yang tahu ikan apa itu? Ya betul, ikan lumba-lumba. Nah teman-teman, ikan lumba-lumba ini merupakan ikan yang sangat cerdas. Iya, ikan ini suka sekali berteman, jadi temannya itu banyak. Kalau berenang, dia sukanya bersama-sama dengan temannya. Di laut itu tuh bersama-sama. Nah, ikan lumba-lumba ini juga merupakan ikan yang sangat baik. Selain ikan yang cerdas, dia juga ikan yang baik, suka menolong ikan lain. Misalkan ada contohnya, ada ikan paus yang terdampar. Dia ikan paus yang tidak bisa berjalan, yang tidak bisa berenang. Maka ikan lumba-lumba ini akan membantu dengan cara bersama-sama mengajak teman-temannya membawa ikan paus ini kembali ke laut ya. Ada yang tahu tidak makanan dari ikan lumba-lumba ini? Ikan lumba-lumba dia itu suka makan cumi-cumi. Ya, cumi-cumi yang biasa ibu masak itu. Nah, itu kalau di laut dia menjadi makanan dari ikan lumba-lumba. Dan juga ada lagi makanan ikan lumba-lumba itu selain cumi-cumi, yaitu anjing laut ya. Kemudian yang ketiga ada ikan hiu. Wow, siapa yang pernah lihat ikan hiu? Pernah lihat? Iya. Seperti apa ya itu ikan hiu bentuknya? Besar. Ya betul, besar. Dia punya apa ya? Giginya
tajam. Jadi ikan hiu itu merupakan ikan yang besar juga di laut. Nah, ikan hiu ini tergolong ikan yang buas. Bu Guru, apa sih itu arti buas? Nah, arti buas itu suka makan ikan-ikan lain. Maksudnya di sini suka makan ikan-ikan besar yang lain juga si hiu itu, karena memiliki gigi yang tajam sekali. Dia memiliki gigi yang tajam dan juga memiliki penciuman, atau kalau mencium bau apa saja dia tajam, terutama bau darah. Jika di laut itu ada ikan yang mati terus mengeluarkan darah, nah hiu ini sangat cepat sekali mencium bau darah tersebut. Jadi ikan hiu ini dapat langsung datang ke bau darah tadi dan memakan ikan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Itu ikan hiu, dia suka makan ikan-ikan besar lainnya. Dia termasuk ikan yang buas ya. Kemudian siapa yang pernah lagi lihat ikan pari? Tahu ikan pari? Ikan pari itu ikan yang bentuk tubuhnya itu rata, dia tidak memiliki tulang. Nah itu ya teman-teman, ikan pari itu tidak memiliki tulang, jadi bentuknya rata seperti sayap yang jika mengembang. Nah seperti itu ikan pari. Jika dia berenang itu toh bentuknya seperti layang-layang. Pernah lihat layang-layang tidak? Nah itu ikan pari seperti layang-layang jika terbang, dia karena dia tidak memiliki tulang. Oke teman-teman, nah untuk selanjutnya yaitu hewan yang hidup di laut. Nah di sini hewan yang hidup di laut bukan hanya ada ikan saja ya, tapi ada banyak sekali hewan yang hidup di laut. Contohnya yaitu ada kura-kura. Siapa yang pernah lihat kura-kura? Ya benar, kura-kura itu seperti apa ya bentuknya? Mempunyai cangkang. Iya, pintar sekali. Kura-kura itu memiliki cangkang yang sangat keras seperti batu. Cangkang ini gunanya untuk apa sih Bu Guru? Nah, cangkang ini gunanya sebagai rumah kura-kura. Jadi, jika kura-kura berlindung dari hewan-hewan buas yang ingin memangsanya atau mengganggu kura-kura itu, maka kepala kura-kura itu akan masuk ke cangkang si kura-kura ini. Kan ada lagunya ya, coba kita nyanyi bersama. Yuk menyanyi lagu ini kura-kura. Ini kura-kura tinggal di cangkangnya, dia sayang rumahnya, amatlah sayang. Kepalanya keluar bila mau makan, kepalanya masuk bila mau tidur. Nah, jika kura-kura mau mencari makan, kepalanya keluar, dia mencari makan. Tapi ketika sudah lelah, si kura-kura ini sudah capek, dia kepalanya masuk ke cangkang dan tidur di situ. Jadi cangkangnya juga sebagai rumah dari kura-kura. Nah, ada yang tahu tidak kura-kura itu makannya apa saja ya? Nah, di sini kura-kura itu makan tumbuh-tumbuhan. Ada juga boleh serangga. Serangga itu apa sih Bu Guru? Serangga juga itu bisa misalkan ada kalajengking, itu termasuk serangga. Ada kalajengking itu juga termasuk dari serangga. Terus ada ikan-ikan kecil, katak.
si kura-kura ini suka sekali makan makanan itu. Kemudian ada lagi teman-teman, siapa yang pernah melihat kartun SpongeBob? Nah, SpongeBob itu di situ kan ada yang terbang itu loh, kayak terbang terus punya sengatan warnanya pink. Apa itu? Ubur-ubur. Iya, ubur-ubur. Di sini bentuk tubuhnya itu seperti apa ya? Seperti apa? Iya, tubuhnya itu lembek atau lunak seperti jelly. Siapa yang pernah makan jelly? Jelly pasti kan lunak itu. Nah, itu tubuhnya ubur-ubur juga seperti jelly, itu lunak, empuk ya. Ya, jadi tubuhnya itu lunak, bentuknya bulat. Nah, itu lunak semua itu. Nah, jadi ada juga, siapa yang pernah lihat warna dari ubur-ubur? Warnanya apa ya? Merah muda. Oke, ada merah muda. Ternyata selain merah muda itu juga ada warna ungu. Ya, pernah lihat di kartun SpongeBob itu ada. Terus ada juga yang warnanya biru. Itu warna dari ubur-ubur. Dia itu toh punya tentakel. Tahu tentakel? Kayak punyanya Squidward. Nah, tentakel itu yang bentuknya seperti payung ya teman-teman. Yang seperti payung. Bentuknya seperti payung itu tentakelnya. Iya, jadi gunanya tentakel itu sebagai melindungi tubuh dari ubur-ubur ini. Misalkan tubuh si ubur-ubur ini mau diserang sama hewan lain, nah ini tentakelnya akan keluar dan menyengat hewan itu, hewan yang akan menyerang ubur-ubur itu ya. Itu tadi apa? Ubur-ubur. Kemudian ada lagi Patrick. Siapa yang pernah lihat di kartun SpongeBob ada Patrick? Patrick itu apa ya namanya? Bintang laut. Iya, Patrick itu namanya bintang laut. Bintang laut itu bentuknya seperti bintang. Kenapa Bu Guru disebut bintang laut? Karena bentuknya seperti bintang, tapi tidak ada di langit, adanya di laut. Makanya disebut bintang laut. Bintang laut ini dia memiliki kaki yang sangat banyak sekali, ratusan kakinya kecil-kecil yang ada di balik badan bintang laut itu. Gunanya kaki itu ya sebagai alat untuk berjalan si bintang laut ini, bisa berjalan. Kemudian juga sebagai perekat. Bintang laut kan sukanya menempel di karang. Nah, agar bintang laut ini bisa menempel, dia menggunakan perekatnya itu nanti akan berfungsi terus menempel di karang. Jadi jika ada ombak di laut, itu banyak ombak, bintang laut tidak akan pergi, tidak akan jatuh karena memiliki perekat di kakinya ya. Seperti itu. Kemudian bintang laut ini juga tidak memiliki darah ya. Bintang laut tidak memiliki darah. Tapi kenapa Bu Guru kok bisa hidup? Karena bintang laut ini meminum air laut itu untuk hidup. Dia diciptakan Allah tidak memiliki darah, tapi bisa hidup hanya dengan meminum air laut. Nah, itu ya, itu bintang laut. Seperti itu ya teman-teman. Ini materi dari binatang yang hidup di laut. Nanti silahkan teman-teman setelah mendengar cerita dari Bu Guru membuat akuarium yang isinya
hewan-hewan yang ada di laut. Coba kita mau membuat ya. Siapkan kertas. Anak-anak boleh memakai buku gambar dan juga pensil. Nanti boleh diwarnai juga. Di sini Bu Guru pakai kertas ya dan memakai spidol. Nah, membuat akuarium tuh bentuknya gimana ya? Siapa yang di rumah punya akuarium? Iya, pintar. Bentuknya apa ya? Kotak. Nah, kita buat bentuknya kotak saja. Bentuknya kotak ya teman-teman. Nah, untuk hari ini silahkan teman-teman setelah mendengar cerita dari Bu Guru siapkan buku gambar dan juga pensil. Di sini Bu Guru pakai spidol. Kita mau membuat akuarium yang isinya ada apa saja itu? Ada ikan, ada karang, ada tumbuhan. Nah, silahkan dibuat itu ya. Seperti ini. Tuh, kita bareng-bareng ya membuat akuarium. Akuarium itu biasanya bentuknya gimana ya? Iya, pintar sekali. Bentuknya kok kotak. Coba kita buat dulu. Garis tegak. Kemudian garis bubuk. Bubuk dua. Garis bubuk 2 ya. Kemudian nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman membuat akuarium. Silahkan diisi dengan ikan. Yuk kita buat ikan yang mudah. Buat lengkung dulu, lengkung. Terus dikasih mata, dikasih sirip. Nah, seperti ini. Ada ikan. Terus ada apa lagi ya kira-kira? Ada tumbuhan. Nah, di sini ada tumbuhannya. Dikasih tumbuhan. Boleh dikasih ikan lagi. Kita buat ikan lagi yuk. Nah, kita buat ikan lagi. Ikannya berapa terserah anak. Kita buat ikan lagi. Nah, seperti ini ya. Terserah mau dikasih apapun boleh akuarium ini. Nanti ini ada airnya. Nanti silahkan akuariumnya ini diwarnai ya sesuka teman-teman. Misalkan mau diwarnai biru, terus ikannya warna-warni, ada ikan emas, ada ikan koi. Nah, terserah anak-anak mau diwarnai apa saja boleh. Ini akuarium, ada ikannya. Silahkan nanti digambar di buku gambar. Kemudian setelah selesai membuat akuarium seperti ini, kita akan melipat bentuk ikan. Nah, selanjutnya yaitu melipat. Siapa yang bisa melipat bentuk ikan kemudian ditempel di buku gambar ya. Coba kita buat dulu yuk. Siapkan kertas. Boleh memakai kertas lipat atau kertas apa saja, yang penting bentuknya kotak ya, supaya bisa dilipat. Nah, yang pertama pegang kertasnya seperti ini. Kemudian dilipat pojok atas dan pojok bawah. Kita lipat menjadi 2 sampai bentuknya menjadi segitiga seperti ini ya teman-teman. Ya. Kemudian pegang pojok kanan dan kiri, dipegang.
dilipat ke atas satu, yang kedua juga dilipat ke atas, jadinya seperti ini. Nah, ikannya seperti ini ya. Nah, sebelum kita tempel, persiapkan lem. Boleh memakai lem yang colek juga tidak apa-apa. Persiapkan lem ya sama buku. Nah, sebelum kita tempel, kita gambar dulu bentuk ikannya ya. Kita gambar dikasih mata, kemudian dikasih sirip ya. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya kita tempel ya anak-anak. Kita kasih lem ya. Kalau sudah, kita tempel di buku gambar. Nah, seperti ini ya. Setelah kita tempel, silakan digambar, dikasih gelembung ikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian boleh sekali sampingnya digambari anak-anak, terserah, boleh dikasih tumbuhan, boleh dikasih karang gitu, terserah ya. Silahkan digambari sesuai dengan kreativitas anak-anak, digambari lagi. Oke, ini tadi menggambar menempel ikan, melipat ikan, dan menempel ikan serta menggambar ya, seperti ini. Nah teman-teman, untuk selanjutnya yaitu silahkan setelah menempel dan menggambar di buku gambar, teman-teman bisa nanti meniru contoh dari Bu Guru ya, menggambar serta menuliskan dalam bahasa Inggris hewan yang hidup di laut. Di sini ada bintang laut, starfish. Bintang laut, starfish. Kemudian ada ubur-ubur, jellyfish. Kemudian ada kura-kura, turtle. Kemudian ada ikan fish. Kemudian ada kepiting crab. Nanti setelah teman-teman menuliskan, kemudian menyebutkan seperti Bu Guru tadi ya, menyebutkan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian setelah itu nanti akan ada hafalan doa loh. Ya, hafalan doanya itu adalah doa keluar masjid. Yang kemarin kan doa masuk masjid. Nah, yang ini yaitu doa keluar masjid. Bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Lagi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Kita ulangi lagi ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Seperti itu ya teman-teman. Itu hafalan doa
ketika keluar masjid. Kemarin kan sudah hafal itu doa masuk masjid gimana ya? Doa masuk masjidnya yang kemarin itu adalah Allahumma tafli, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu yang kemarin. Nah, sekarang doanya keluar masjid ya. Nah, setelah teman-teman mendengarkan cerita dari Bu Guru, menyimak, kemudian belajar mengerjakan tugasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu silahkan teman-teman mencari hewan apa saja yang ada di dekat rumah teman-teman, dekat rumahnya anak-anak itu toh ada hewan apa saja. Kita nanti akan belajar bercerita mengenai hewan yang ada di sekitar rumah. Bisa ayam, bisa kucing, semut, kambing, sapi, kupu-kupu, atau belalang. Masih banyak lagi, pokoknya hewan yang ada di sekitar rumahnya anak-anak saja ya. Nanti akan belajar menceritakan hewan, ciri-ciri hewan yang ada di sekitar anak-anak. Satu saja, pilih hewan satu saja. Oke? Teman-teman, setelah tadi mendengar ceritanya Bu Gusti ya, silakan mencari hewan apa saja yang ada di sekitar rumah, kemudian diceritakan ciri-cirinya ya. Nah, kebetulan Bu Isti di sini punya kambing. Nih ada kambing, ada banyak toh. Coba kita lihat yuk ciri-ciri kambing itu ada apa saja ya. Pintar makannya rumput, ya kan? Punya tanduk. Nih dia kalau dipegang nggak mau ya, anak-anak ya. Terus warnanya banyak, ada yang warna putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Ada berapa tadi ciri-cirinya yang disebutkan? Ada 3 saja ya, cukup 3 saja. Kalau kambing makan rumput, berkaki 4, dan punya tanduk ya. Kita ulangi lagi, dia makan rumput, terus punya tanduk, berkaki 4. Jadi nanti ketika anak-anak menyebutkan, cukup sebutkan ciri-ciri 3 saja. Seperti Bu Isti tadi ya. Karena ini kambing berarti ada 3. Makan rumput, punya tanduk, dan berkaki 4. Nah, seperti itu. Silahkan nanti mencari hewan apa saja yang ada di sekitar rumahnya anak-anak. Silahkan, boleh apa saja, kemudian diceritakan ciri-cirinya. Sudah selesai untuk materi minggu ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.